video pembelajaran di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Hewan sahabatku terdiri dari materi yang pertama, pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakan. Yang kedua adalah 4 negara ASEAN yang memakai hewan sebagai lambang negara. Yang ketiga adalah hewan-hewan langka dan hampir punah. Materi pertama yaitu pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakan. Yang pertama ada hewan ovipar atau bertelur. Yang kedua ada hewan vivipar atau beranak. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar atau bertelur beranak. Hewan ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai susu, tidak menyusui. 2. Tidak mengerami anak hingga menetas. Yang ketiga, telur berada di luar tubuh induknya. Contohnya ada banyak, yang saya muat hanya 3. Yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah bebek, dan yang ketiga adalah cicak. Hewan vivipar atau beranak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai susu, menyusui anaknya. Yang kedua, anaknya dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Dan yang ketiga adalah bentuk fisik individu baru sama dengan bentuk induknya. Contohnya ada banyak, yang saya muat hanya ada 3. Yang pertama adalah gajah, yang kedua adalah kuda, yang ketiga adalah kucing. Selanjutnya adalah hewan ovovivipar atau bertelur beranak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak menyusui dan tidak memiliki rahim. Yang ketiga, setelah menetas, spesies akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Contohnya ada banyak, yang saya muat ada 3. Yang pertama kuda laut, kedua ikan hiu, dan yang ketiga adalah ular. Materi yang kedua yaitu 4 negara ASEAN yang memakai hewan sebagai lambang negara. Yang pertama Indonesia. Tentu saja lambangnya kita sudah tahu yaitu burung Garuda. Yang kedua adalah Malaysia. Lambangnya bisa kita lihat sendiri adalah hewan yang berbentuk seperti harimau. Yang ketiga adalah Thailand, berbentuk seperti burung. Yang keempat adalah Singapura, berbentuk seperti singa. Jadi dari keempat negara ini menyatakan bahwa hewan memiliki hubungan yang erat dengan kita manusia di seluruh dunia, termasuk di ASEAN yang melambangkan hewan sebagai lambang negaranya. Materi yang terakhir adalah hewan-hewan langka dan hampir punah. Adapun penyebabnya yaitu pertama, habitatnya rusak. Faktor utama penyebab punahnya satwa di bumi adalah kehilangan habitat atau tempat tinggal, di mana baik di darat ataupun di laut mengalami perusakan demi pembangunan gedung, jalan, dan pembangunan lainnya. Yang kedua ada perburuan liar. Ini terjadi karena aktivitas manusia yang memburu binatang liar untuk diambil bulu, kulit, gading, dan culanya yang dijual dengan harga mahal. Perburuan ini menyebabkan banyak hewan liar yang mati dan terancam punah. Yang ketiga ada wabah penyakit dan perubahan iklim. Wabah penyakit dan perubahan iklim merupakan hal yang berpengaruh di mana hewan yang tidak memiliki kekebalan tubuh dalam menghadapi wabah penyakit dan perubahan iklim akan mati dan akan punah. Ada contohnya yaitu ada hewan komodo.
yang sekarang penangkarannya sudah ada di Pulau Komodo. Hewan ini berbentuk seperti biawak. Yang kedua adalah burung cendrawasih. Burung ini sering terlihat di Papua dan diprediksi sudah hampir punah, sudah mulai jarang terlihat. Yang ketiga adalah hewan harimau Sumatera yang diperkirakan jumlahnya tidak banyak lagi dan sudah jarang terlihat di daerah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, dan Lampung. Baiklah, kita lanjut. Agar hewan tersebut dan hewan-hewan lainnya tidak mudah punah, maka kita perlu mencegahnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah membuat penangkaran. Yang ketiga adalah membuat papan larangan. Yang keempat adalah hindari transaksi binatang langka. Yang kelima adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka.